Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau masih mengizinkan kami menikmati hari ini. Hari ini kami kembali ingin mendengarkan sabdamu. Kami tahu kehadiran sabdamu ini merupakan tuntunan bagi kami, ajakan bagi kami untuk tetap setia mengenal Engkau, mencari Engkau lewat kehadiran putramu, lewat karya keselamatanmu yang terjadi dalam hidup kami. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, bacaan ini hadir dalam hubungan dengan Hari Raya Kabar Sukacita. 9 bulan sebelum Yesus lahir. Satu tanda bahwa Yesus itu dikandung sebagaimana manusia pada umumnya. Ia manusia, sungguh manusia, tetapi serentak ia dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Menarik mencermati bahwa ini adalah kehendak Allah. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi bagaimana kita memahami ini? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu kemudian dikatakan, "Terjadilah padaku menurut kehendakmu." Menarik bahwa Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Satu kemampuan untuk berpasrah. Satu teladan yang amat berharga dari Maria. Kata-kata ini seringkali diulang, yang begitu erat dikaitkan dengan Maria. Inilah tanda iman. Dan karena iman semacam inilah
kita benar-benar yakin bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena segala sesuatu yang Allah inginkan itu terjadi. Maka kalau kita bisa menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah, kiranya semua yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang tidak akan terjadi. Akan terjadi semua yang kita inginkan, dan bila itu sesuai dengan keinginan Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya pikir bacaan ini membantu kita mengingat kembali Maria sebagai teladan orang beriman, sebagai bunda Allah, sebagai yang mengandung dari Roh Kudus, dan juga mengingatkan kita bahwa Maria itu teladan bagi kita. Ia mengajari kita cara untuk beriman, percaya pada kehendak Allah, dan tahu bahwa apa yang Allah kehendaki itu tidak mustahil, bisa terjadi, dan yang terbaik bagi kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.